Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video pembelajaran matematika bersama Suriah KTB. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu beberapa himpunan bilangan yang sering kita temukan dalam materi himpunan. Oke, kita akan mengenal beberapa himpunan, antara lain yang pertama, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat biasanya diberi nama B. Ini B singkatan dari bulat. Anggotanya seperti ini. Kita tahu bahwasanya anggotanya itu terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Berikutnya, bilangan asli. Himpunan bilangan asli biasanya diberi nama A. Ini juga singkatan dari asli. Dimulai dari angka 1. Dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu namanya bilangan asli. Lalu yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Ini sering diberi nama C. Ini anggotanya hampir mirip dengan asli, hanya saja kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Lalu yang keempat, ada himpunan bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Siapa saja itu? Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berikutnya ada lagi bilangan genap. Bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berikutnya ada bilangan prima. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, di mana faktornya itu harus berbeda. Atau bilangan yang hanya habis jika dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ini himpunan bilangannya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini akan kita pelajari lagi di contoh soal nanti ya. Berikutnya ada himpunan bilangan cacah kuadrat. Tadi ya udah disampaikan bahwasanya bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada kalimat tambahan kuadrat. Berarti bilangan cacah yang dikuadratkan. Artinya 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, begitu seterusnya. Bilangan cacah yang dikuadratkan. Lalu ada himpunan bilangan asli kuadrat. Nah, ini sama-sama dikuadratkan, tapi di sini kalimatnya bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Berarti yang kita mulai 1 kuadrat, berikutnya 2 kuadrat, 3 kuadrat. Ini hasilnya ya, begitu. Yang terakhir ada himpunan bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Ini contohnya, bilangan komposit itu adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Untuk lebih pahamnya, kalian perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal, daftarkanlah anggota-anggota dari himpunan berikut. Di sini ada soal A sampai G. Ini nama himpunannya. Ibu kasih nama A sampai G juga. Ini himpunan-himpunannya. Jadi kita jawab, kita daftarkan anggotanya. Yang pertama yaitu A, bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Jadi kita mulai mencacah bilangan dari angka 1 yang kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini anggota bilangan asli yang kurang dari 10. Lalu yang B, bilangan genap antara 20 dan 40. Kalimat antara berarti 20 dan 40 tidak ikut dalam keanggotaan. Ini pembatasnya. Dari 20 sampai 40 ada angka 21, 22, 23, dan seterusnya sampai 39. Jadi, bilangan 21 sampai 39 yang genap artinya yang habis dibagi 2 yaitu
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, dan 38. Kita lanjut yang C. Yang C itu soalnya mendaftarkan bilangan prima antara 10 dan 20. Tadi prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor yang berbeda, ya kan? Jadi kita daftarkan dulu ini ya, antara 10 dan 20 seperti tadi, berarti 10 dan 20 tidak kita hitung, ini pembatas. Berarti angkanya itu 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 19. Kita cek masing-masing ya bilangannya. Yang 11, ini kita cari faktornya, ternyata 11 itu 1 dikali 11. Artinya hanya ada dua faktor, 1 dan 11. Tidak ada lagi perkalian yang menghasilkan 11 selain 1 kali 11. Berarti 11 ini adalah bilangan prima. Kita lingkari yang prima. Lalu 12 kita cek. Perkalian yang menghasilkan 12. 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Faktornya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor. Padahal prima itu bilangan yang memiliki 2 faktor. Berarti 12 bukan prima. Kita lanjut ke 13. 13 itu hanya ada perkalian 1 dikali 13. Tidak ada yang lain. Berarti ini 2 faktor nih. 1, 2. 2 faktornya. Maka 13 prima. Lanjut 14. Ini ya. 1 dikali 14. 2 dikali 7. Berarti lebih dari 2. 14 bukan prima. 15. 15 juga ada 1 dikali 15. 3 dikali 5. Berarti bukan prima. Lanjut 16. Ini ya, bisa kalian lihat perkaliannya. Lalu 17, berarti hanya ini, 1 dan 17, berarti 17 prima. Berikutnya 18, ini faktornya, lebih dari 2, bukan. Lalu 19, 1 dikali 19, berarti 19 prima. Jadi, bilangan prima antara 10 dan 20 adalah 11, 13, 17, dan 19. Seperti ini ya bilangan prima caranya. Kita lanjut yang D. Yang D, bilangan asli kuadrat kurang dari 10. Di sini kalimatnya bilangan asli. Kita harus ingat bilangan asli itu apa tadi? Bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. Berarti di sini ada tambahan keterangan kuadrat. Berarti kita kuadratkan. Di sini 1 kuadrat nilainya 1. Setelah 1 2 ya. Berarti 2 kuadrat nilainya 4. Setelah 2 3. 3 kuadrat nilainya 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Paham ya maksud kuadrat? Kalau kuadrat ini artinya gini, 7 kuadrat misalnya ya. 7 kuadrat artinya 7 dikali 7 gitu. Nah, kita lihat di sini ya, keterangannya setelah bilangan asli dikuadratkan yang kurang dari 100. Ini kan 100 berarti nggak ikut ya, karena dia kalimatnya kurang dari 100. Berarti siapa saja anggota D yang kurang dari 100? Ini 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Seperti itu caranya. Kita lanjutkan soal yang E. Bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah tadi dimulai dari berapa? 0 ya. Ya tinggal kita data saja. Bilangan cacah itu siapa yang kurang dari 10? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10 berarti 10-nya tidak dihitung. Kita lanjut yang F.
bilangan komposit antara 20 dan 30. Seperti bilangan prima tadi, kita harus cek faktornya. Jadi kita data dulu, antara 20 dengan 30 ada bilangan siapa saja? Ada 21, 22, 23, sampai 29. Kita cek masing-masing ya. 21, siapa saja faktornya? Ini faktornya, 1, 3, 7, 21. Berarti lebih dari 2 faktor. Berarti 21 adalah komposit. Lalu 22, lebih ya dari 2, juga komposit. Lalu 23, ini faktornya 1 dan 23. 2 ya, berarti bukan komposit, tapi prima. Oke, berarti bukan komposit. Yang 24, ini hasil perkalian ya. Banyak ya, lebih dari 2, berarti 24 komposit. Lalu yang 25, ini juga seperti ini. Ada berapa ini faktornya? Faktornya ini bukan 4 ya, karena penulisan untuk anggota himpunan, setiap anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Berarti ini faktornya ada 3 saja, yaitu angka 1, 5, dan 25. Karena lebih dari 2, maka 25 juga komposit. Lalu 26, lebih dari 2, komposit. Berikutnya 27, lebih dari 2, komposit. Berikutnya 28, ini ya banyak, ada 6, berarti komposit. Yang 29, ini hanya ada 2 faktor, berarti bukan komposit, melainkan kalau 2 faktor adalah prima. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya anggota dari F adalah 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28. Satu lagi ya contohnya, yang G. Bilangan faktor dari 36. Faktor dari 36, kita cek lagi. Siapa saja sih faktor dari 36? Kita tuliskan di sini. Perkalian yang hasilnya 36. Jadi cukup data seperti ini. Jangan dibolak-balik karena setiap anggota yang sama tetap akan ditulis 1 kali. Lalu kita lihat di sini ya, keanggotaannya. Nih, 1, 2, 3, 4, 6. 6, karena ini 6 2 kali, maka cukup ditulis 1 kali. Lanjut, 9, 12, 18, 36. Berarti inilah faktor dari 36. Angka 6 ditulis hanya 1 kali. Oke, paham sampai di sini? Inilah himpunan bilangan yang akan kalian temukan pada soal-soal himpunan. Jadi harus kalian kuasai. Itu saja yang Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.